teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan baik ya. Kembali lagi bersama saya Mirya Haryana yang akan membersamai teman-teman semua pada pertemuan kedua Bahasa Indonesia kali ini. Materi kita pada kali ini ialah ejaan Bahasa Indonesia. Baiklah, mari kita mulai. Ejaan. Menurut KBBI Daring atau dalam jaringan edisi kelima, ejaan merupakan kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, baik itu bunyi kata, kalimat, dan sebagainya, dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Yang kedua, ejaan Bahasa Indonesia sejauh ini telah ada 7 kali pengubahan pedoman ejaan. Jadi kita akan tahu nih, ejaan-ejaan apa saja yang pernah dipakai dan tetap dipakai di Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Di pertemuan yang lalu sedikit kita singgung mengenai ejaan Van Ophuijsen. Merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Saat itu bahasa Indonesia masih disebut bahasa Melayu. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Yang kedua ada ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi merupakan pengganti ejaan Van Ophuijsen dan diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan ini disusun oleh Mr. Raden Suwandi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ejaan Suwandi juga dikenal sebagai ejaan Republik. Yang ketiga ada ejaan pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Namun, ejaan ini tidak jadi diresmikan karena ejaan yang dihasilkan tidak dianggap lebih baik dari sebelumnya. Contoh, diftong atau gabungan huruf vokal ai, au, dan oi yang ada di ejaan Suwandi dieja atau diubah menjadi ai dengan y, au dengan w, dan oi dengan y. Selanjutnya, ejaan Melindo. Ejaan Melindo merupakan akronim atau singkatan dari Melayu Indonesia. Penyusunan ejaan ini dikerjakan tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, yang dalam hal ini adalah Malaysia. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara, namun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. Selanjutnya ada ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan. Isi ejaannya juga hampir sama dengan EYD yang akan dijelaskan berikut ini. Yang keenam ada ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Di antara ejaan lain, ejaan ini yang paling lama bertahan. Pada ejaan ini diatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain unsur penyerapan bahasa, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, penggunaan cetak miring, dan sebagainya. Ejaan ini juga meresmikan huruf-huruf yang dianggap asing oleh bangsa Indonesia, yaitu huruf F, V, Q, X, dan Z. Yang selanjutnya adalah ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI resmi berlaku sebagai ejaan baru Bahasa Indonesia. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke ejaan yang saat ini kita gunakan, akan kita perhatikan, akan kita amati bersama perbedaan ejaan antara Van Ophuijsen, Suwandi atau Republik, dan EYD. Yang ada di sebelah kiri adalah perbedaan ejaan dari TJ ke C, yang di EYD yang sekarang juga kita pakai.
DJ menjadi J, J menjadi Y, NJ menjadi NY, CH menjadi KH, SJ menjadi SY, OE di Van Ophuijsen menjadi U di Swandi dan EYD. Lalu di sebelahnya, di atas ini, ada contoh kata yang menggunakan ejaan-ejaan tersebut. Contohnya kata KH dalam EYD khusus, gitu ya. Di ejaan Republik dan Van Ophuijsen ditulis dengan CH dan OE. Selanjutnya kata cucu di ejaan Republik dan ejaan Van Ophuijsen memakai TJ, juga OE untuk U. Dan sebagainya silahkan diperhatikan dulu sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Yang berikutnya, yang sekarang kita pakai EBI atau EYD ya. EYD berlaku mulai tahun 1972 sampai 2015. Sedangkan EBI berlaku mulai tahun 2015 hingga Agustus 2022, yang artinya sekarang kita sudah kembali menggunakan EYD. EYD edisi kelima telah sah menjadi panduan ejaan resmi sejak diluncurkan pada tanggal 18 Agustus 2022 dan bertepatan dengan 50 tahun EYD lahir. Ini hanya balik nama, bukan balik ejaan. Namun, meskipun hanya balik nama, tetapi ada beberapa hal yang berubah dari ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Perubahan signifikan WEBI ke EYD edisi kelima, ada beberapa hal yang berubah, yang signifikan. Sebenarnya ada beberapa lagi ya, tapi yang signifikan atau yang sangat kentara adalah hal-hal berikut. Yang pertama dalam penulisan kata maha. Di PUEBI, Maha Kuasa, Maha Suci, kata maha yang diikuti dengan kata dasar ditulis serangkai. Artinya tidak ada spasi. Sedangkan di EYD edisi kelima, kata maha dan kuasa ditulis dengan spasi. Maha spasi kuasa, maha spasi suci. Jadi tidak berlaku meskipun kata maha diikuti dengan kata dasar. Yang selanjutnya dalam hal judul film. Di PUEBI, jika kita ingin mengutip sebuah judul film dalam teks, kita perlu mengapitnya dengan tanda petik. Sedangkan di EYD cukup dimiringkan saja judulnya. Selanjutnya penulisan kata bilangan. Dalam PUEBI, bilangan yang dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Contoh, bilangan atau angka 3. 3 kan merupakan satu kata ya, 3. Sedangkan kata angka 15 berarti 15 berarti dua kata. Ditulis dengan huruf dalam PUEBI. Sedangkan di EYD, bilangan yang dinyatakan dengan lebih dari satu kata ditulis dengan angka. Artinya dua kata juga bisa ditulis dengan angka, berbeda dengan PUEBI. Berdasarkan contoh yang tadi kita buat, kata 3 dan 15, kata 3 bisa kita tulis dengan huruf, sedangkan 15 bisa ditulis dengan angka. Selanjutnya tanda titik dan titik 2. Dalam PUEBI, untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu, kita hanya bisa memakai titik. Sedangkan di EYD edisi kelima, kita bisa menggunakan titik 2. Selanjutnya, apa saja yang dibahas di EYD edisi kelima? Di EYD edisi kelima, kita akan membahas mengenai pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan nanti ada sedikit tambahan-tambahan. Sebelumnya di huruf-huruf bahasa Indonesia atau abjad, kita akan mengenal 26 huruf ya, A hingga Z yang sudah kita ketahui bersama. Dan di sini juga ada pengucapannya, cara mengucapkan huruf A, cara mengucapkan huruf B, dan sebagainya. Yang beberapa kali kita salah untuk mengucapkan adalah huruf Q. Huruf Q setelah huruf P dan sebelum huruf R. Banyak di antara kita mengucapkan huruf Q dengan Q. Yang sebenarnya adalah Q. Lalu huruf V. V
bukan V. Huruf Z, bukan Z. Selanjutnya, dari segi penggunaan huruf, kita akan membahas penggunaan huruf kapital. Ini hanya sebagian dari pembahasan penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat, digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang dan julukan, sebagai huruf awal kalimat dalam petikan langsung, sebagai huruf pertama nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan seperti Allah, dan agama lainnya seperti Yesus dan sebagainya ya. Lalu digunakan sebagai huruf pertama unsur gelar kehormatan, keturunan, akademik, dan keagamaan. Digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang. Seperti Profesor Ahmad. Jadi nama jabatan atau pangkat Presiden Joko Widodo. Artinya kata presiden di situ bisa ditulis dengan huruf kapital. Namun jika kalimatnya Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia, kata presiden di situ tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Bahasa Indonesia yang diubah menjadi huruf kapital adalah kata pertama, huruf pertama di kata Indonesia. Lalu digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, dan lain sebagainya. Lalu untuk penulisan kata, dalam EYD dibahas juga kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, gabungan kata. Akan kita bahas sedikit. Kata dasar, kata yang menjadi dasar pembentukan kata baru yang lebih besar. Kata tersebut belum mendapat imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran, konfiks, dan imbuhan gabungan. Lalu kata imbuhan merupakan kata dasar yang mendapat imbuhan berupa awalan, sisipan, akhiran, konfiks, dan imbuhan gabungan. Contoh kata menari ini telah mendapat imbuhan me dengan kata dasar tari. Kata bersepeda telah mendapat imbuhan ber dengan kata dasar sepeda. Lalu kata telunjuk mendapat sisipan dari kata dasar tunjuk. Lalu kata ulang, kata dasar atau bentuk kata dasar yang mengalami perulangan baik seluruhnya maupun sebagian. Itu merupakan pengertian dari kata dasar. Penulisan kata ulang menggunakan tanda hubung atau strip ya di antara unsur-unsurnya. Contoh siswa-siswa, buah-buahan, berkejar-kejaran. Lalu untuk gabungan kata dikenal juga sebagai kata majemuk. Gabungan kata merupakan penggabungan beberapa kata dasar yang berbeda dan membentuk makna baru. Contohnya anak buah. Anak punya arti sendiri, buah punya arti sendiri. Naik daun, naik punya arti sendiri, daun punya arti sendiri, namun ketika digabungkan, naik daun punya arti yaitu tenar. Dan sebagainya itu ya. Kita akan lanjut. Selanjutnya adalah kata depan. Kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat. Beberapa contoh kata depan antara lain di, ke, dari. Ketiga kata tersebut ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, buku itu diletakkan di rak. Yang menjadi kata depan adalah sebelum kata rak, di. Jika kata yang diletakkan, di situ bukan merupakan kata depan, tetapi imbuhan. Lalu yang F, partikel, adalah kata tugas yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak dapat diturunkan menjadi kata lain. Contoh partikel antara lain, lah, kah, tah, pun, dan per. Contoh kalimat, tutuplah pintu itu. Biasanya lah itu untuk kata perintah ya. Tutuplah pintu itu. Kalau kah biasanya untuk kata tanya.
kah, tah, itu juga kan. Partikel ini juga bisa dimaksudkan adalah penegas. Lalu G, singkatan dan akronim. Singkatan adalah hasil menyingkat atau memendekkan berupa huruf atau gabungan huruf. Sedangkan akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Contoh singkatan DPR, ITB, UGM. Contoh akronim ponsel. Jadi bedanya singkatan, kalau singkatan kita ucapkan huruf per huruf, sedangkan akronim kita lafalkan sebagai kata yang biasa atau wajar. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Bilangan yang dinyatakan dengan lebih dari satu kata ditulis dengan angka. Ya, seperti yang kita sebut di awal tadi, 3 kali dalam seminggu adiknya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Ku di awal, ada juga ku di akhir. Kata ganti ku dan kau yang di awal dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya yang di akhir ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, ku yang di awal, kunci sudah kuserahkan kepada pemiliknya. Untuk mu yang di akhir, berarti di mana rumahmu. Intinya ketika kita ku, kau, ku, mu, dan nya ditulis serangkai. Baik itu dengan kata yang mengikutinya atau dengan kata yang mendahuluinya. Selanjutnya kata sandang, si, dan sang. Merupakan kata yang tidak memiliki arti tapi bertugas menjelaskan nomina. Nomina itu merupakan kata benda. Penulisan kata si dan sang terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, dia membelikan sepatu untuk si bungsu. Lalu contoh kedua, anak itu berterima kasih kepada sang pemberi bantuan. Selanjutnya tambahan-tambahan. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Jadi setelah gelar, contoh seperti Ibrahim S. titik. Sebelum gelar kita harus pakai tanda koma, M titik hum titik. Walaupun dia masih dalam kalimat. Dan ada M Jamaluddin SPOG, Haji Hartanto, Bapak Ardianto. Lalu yang kedua, singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf kecil atau lebih diikuti tanda titik di akhirnya. Namun jika hanya terdiri dari 2 huruf kecil harus diikuti tanda titik pada setiap hurufnya. Contoh pada 3 huruf ya, HLM atau halaman diikuti tanda titik di akhirnya, DLL atau dan lain-lain, YTH atau yang terhormat, AN atas nama, SD sampai dengan UP untuk perhatian. Lalu kata serapan. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, baik melalui proses penyesuaian ejaan, lafal, ataupun tidak sama sekali. Contoh kata serapan dari bahasa Belanda. Kata bezuk, tulisannya ejaannya BEZOEK. Dalam bahasa Belanda berarti kunjungan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia diserap menjadi kata besuk, kunjungan kepada orang sakit. Lalu contoh kata serapan dari bahasa Arab, al-badu, yang artinya 1/100 tahun dengan apostrof di atas A-nya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata abad, yang berarti sama, 1/100 tahun. Lalu pedoman penyerapan. Bahasa Indonesia, setiap bahasa-bahasa di dunia sepertinya terpengaruh oleh bahasa-bahasa lainnya. Begitu pula dengan bahasa Indonesia. Kita mengalami pengaruh bahasa melalui proses perdagangan, penjajahan, hubungan negara lainnya. Contoh dari bahasa Belanda tadi ya, kita mendapat pengaruh karena melalui proses penjajahan.
Kalau tadi bahasa Arab melalui proses perdagangan. Di sini akan kita pelajari bersama mengenai pedoman penyerapan. Jadi untuk menyerap bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, sebelum itu bahasa asing ini tidak hanya bahasa dari negara lainnya, tapi juga bahasa dari dalam Indonesia itu sendiri, yang dalam artian bahasa daerah. Jadi dalam proses penyerapan, kita melalui atau punya 4 cara. Yang pertama ada penyesuaian ejaan dan lafal, atau yang bisa kita sebut dengan adaptasi. Contohnya sistem, ejaannya dengan Y, namun kita tulis dengan I, sistem. Maupun dilafalkan dengan orang asli sananya pun mungkin kamera. Cuman kita melafalkannya kamera, lebih mudah dengan lidah orang Indonesia. Lalu dengan cara penyesuaian ejaan tanpa penyesuaian lafal. Jadi disesuaikan tulisannya, tapi lafalnya tetap sama. Science. Hanya ditulisnya berbeda. Lalu yang ketiga, tanpa penyesuaian ejaan, tetapi dengan penyesuaian lafal. Artinya ejaannya tetap sama, namun pelafalannya atau pengucapannya berbeda, disesuaikan dengan bangsa Indonesia. Yang keempat, tanpa penyesuaian ejaan dan lafal atau adopsi. Jadi kita menyerap secara penuh dari bahasa asalnya. Seperti kata internet dan orbit, baik dari ejaan maupun lafalnya sama. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai ejaan atau pilihan kata. Itu tadi pembelajaran kita tentang ejaan ya. Semoga dengan pembelajaran kita pada hari ini dapat menambah pengetahuan kita bersama dan dapat dijadikan sumber atau referensi penulisan teks yang akan menjadi rujukan kalian semua. Baik, cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.